Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman dan juga dosen yang saya hargai Pak Jeffrey. Perkenalkan nama saya Ronald Deddy Wijaya, dan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai kirim aja, solusi kirim barang untuk semua. Tanpa lama, saya akan langsung mulai. Oke, kita akan membahas topik yaitu di materi ini mulai dari latar belakang, tujuan penelitian, pemanfaatan jasa ekspedisi, kirim aja, solusi kirim barang untuk semua, dan untuk semua. Selanjutnya, kita juga bahas mengenai fenomena yang terjadi di platform e-commerce, solusi, pihak-pihak yang terlibat, langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan, dan kesimpulannya. Oke, kita akan mulai dari topik pertama, yaitu mengenai latar belakang. Latar belakangnya itu pada era sekarang di kehidupan kita terjadi banyak perubahan dan tren di mana banyak masyarakat, terutama dari berbagai kelas ekonomi, mulai melakukan bisnis penjualan dan juga melakukan jual beli dan belanjaan itu melalui platform online shop atau juga platform e-commerce atau kita kenal sebagai toko online. Tren ini awal mulanya itu dikenal tahun 2010, di mana itu banyak toko-toko online itu mulai bermunculan. Akan tetapi itu pada saat itu belum terkenal. Namun karena rajinnya promosi dan juga memberikan banyak positif, masyarakat pun akhirnya terjerumus untuk memulai melakukan pembelian online melalui platform e-commerce dan begitu juga pembisnis karena pembisnis juga merasa bahwa bahwa bisnis melalui e-commerce itu lebih menguntungkan dan juga lebih banyak pembeli. Apalagi juga kemarin waktu kena COVID, di mana itu banyak pembisnis dan juga pembeli itu pada mulai melakukan aktivitas mereka itu melalui platform e-commerce karena itu lebih mudah melakukan transaksi pada zaman COVID. Hingga pun sekarang setelah selesai COVID itu tren online shop pun ini makin makin tinggi karena banyak sisi positif yang bisa didapat melalui online shop. Nah, dengan adanya dengan ada online shop itu pasti juga ada namanya kurir ekspedisi atau jasa pengiriman barang, di mana itu mereka itu kenal kenal mereka itu sebagai orang yang mengirim paket atau ngirim barang dari tujuan awal ke tujuan akhir hingga sampai dari tangan konsumen. Nah, akan tetapi tren tren ekspedisi paket ini mulai adanya bahaya dan juga di mata pembeli dan konsumen di mana eh, ter, di mana itu jika harganya naik mahal ataupun tidak ada promo di jasa ekspedisi pengiriman itu, maka itu banyak masyarakat itu udah mulai memikirkan daya beli mereka untuk melakukan pembelian karena itu mereka memikirkan harga ongkos kirim tersebut. Begitu juga pembisnis banyak yang juga apa namanya itu kena rugi karena banyak pembeli itu tidak mau melakukan pembelian lagi karena harga ongkos kirim mahal mahal. Hal ini membuat banyak masyarakat dan pebisnis pun bingung. Walaupun juga solusi pun ada seperti kirim aja yang penyedia jasa kirim melalui berbagai ekspedisi, akan tetapi itu belum belum bisa tercapai karena banyak masyarakat pun itu masih belum tahu solusi seperti kirim aja dan belum bisa apa ya, belum bisa tahu. Jadi itu kayak perlu adanya cara penyebaran masyarakat luas itu agar bisa mengetahui jasa pengiriman platform yang lebih mudah di tangan tangan apa namanya di masa e-commerce ini. Selanjutnya, nah kita akan berlanjut ke tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya itu kita itu untuk mengetahui buying power-nya dalam platform e-commerce. Nomor dua itu untuk mengetahui jasa ekspedisi online itu penting di dunia e-commerce. Nomor tiga itu mengetahui bagaimana jasa ekspedisi bisa menjadi faktor sisi terbesar. Nomor empat itu bisa meyakinkan para para pendengar, pembaca dari artikel ini itu bisa tahu kirim aja itu bisa menjadi solusi yang terbaik. Dan juga itu kita itu bisa tahu online shop itu dan e-commerce itu adalah perusahaan yang paling dibutuhkan. Dan terakhir itu untuk bisa membagi wawasan mengenai online shop juga jasa ekspedisi pengiriman. Selanjutnya, kita akan lanjut ke namanya pemanfaatan jasa ekspedisi. Manfaatnya jasa kalau menurut Ricky itu dia itu mengungkapkan ada 5 manfaat di kalangan masyarakat terutama di e-commerce. Manfaatnya itu jasa ekspedisi nomor satu, kecepatan pengirim, di mana itu bisa mengirimkan barang itu melalui jalur darat, udara maupun laut. Dan juga itu nomor dua itu adalah layanan khusus di mana itu jasa pengiriman itu memberikan layanan khusus itu mengirimkan barang eh, dari kon dari konsumen ke konsumen lain atau dari pembisnis atau ke konsumen. Dan juga ada dan nomor tiga itu ada namanya asuransi. Di mana itu asuransi itu digunakan untuk eh, jasa ekspedisi itu agar bisa yakin memberikan jaminan barangnya itu bisa aman ke pembeli. Dan juga itu
kemudahan dalam proses pengiriman, di mana itu jasa ekspedisi itu dapat membantu banyak e-commerce itu mengolah pengiriman itu dan pengemasan dari pengemasan sampai ke pengiriman barang ke pelanggan. Nah, kalau kita lanjut ke kirim aja. Kirim aja itu merupakan layanan pengiriman berbasis aplikasi digital dalam berbagai pilihan ekspedisi juga dipilih melalui banyak mitra dengan harga yang lebih murah dan juga harganya itu dan juga terjangkau itu bagi kalangan e-commerce. Dan selanjutnya kita akan lakukan solusi kirim barang. Solusi kirim barang ini pada era globalisasi sekarang itu semua itu pasti hadapi itu semua solusi itu pasti ada untuk kita yang bisa gunakan, terutama bagi bisnis e-commerce dan UMKM. Bisnis ekspedisi itu merupakan usaha itu yang bergerak di bidang layanan antar kota, antar provinsi, antar pulau, dan juga sampai antar negara. Dan itu bisa memudahkan semua itu untuk mengirimkan barang ke tujuan yang ditentukan. Nah, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Maaf, pencet. Nah, kita akan melakukan selanjutnya untuk semua. Apa yang dimaksud untuk semua? Kalau menurut Zelmer, Bittner, dan Duin itu mengungkapkan ada 5 faktor paling paling dominan dan yang dianggap berjasa di kalangan ekspedisi. Nomor 1 itu ada reliability. Jadi itu kemampuan untuk memberikan jasa yang dijanjikan secara akurat. Terus nomor 2 itu responsibility, itu untuk memberikan daya tanggap yang handal ke penyedia jasa dan konsumen. Nomor 3 itu assurance, itu yaitu pengetahuan, sopan santun, dan kemampuan untuk menimbulkan keyakinan dan kepercayaan. Terus itu ada empathy, itu kepedulian, dan terakhir itu adalah tangibility atau berwujud. Jadi itu apa yang dikirim itu pasti itu berwujud dari awal hingga akhir. Dan menurut Kotler dan Keller itu menyatakan bahwa kepuasan konsumen itu merupakan perasaan senang atau kecewa yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk terhadap ekspektasi mereka. Lanjut kita ke selanjutnya, yaitu fenomena yang terjadi. Fenomena yang terjadi itu sekarang itu kita tuh akui platform e-commerce itu dan online itu udah mulai maju. Di mana online shop seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak itu telah merubah gaya hidup masyarakat yang tadi belanja offline itu ke online. Di mana itu hal seperti itu karena ada faktor seperti pengiriman lebih cepat, nyari barangnya lebih mudah, terus juga tidak perlu capek-capek untuk nyari barang yang kita butuhkan. Dan tren ini itu pasti itu yang diuntungkan itu banyak dari pembisnis dan juga pembeli juga untung. Tapi ada pihak lain yang menguntungkan, yaitu jasa pengiriman, di mana itu mereka itu punya role atau tugas vital, yaitu vital dalam melakukan pengiriman barang ke konsumen. Selanjutnya kita akan lanjut ke solusi. Nah, namun walaupun besar online ini benar-benar besar, tapi itu platform berbisnis e-commerce itu pasti itu juga akan terpengaruhi jika misalnya dari kalau mereka merasa bahwa harga ongkir terlalu mahal di jasa pengirimannya juga itu kok ongkir terlalu mahal dan ribet, ini bisa membuat banyak pembisnis juga pembeli itu rada ragu melakukan bisnis, apalagi pembisnis itu merasa terugikan karena jika terjadi seperti itu maka pembeli tidak akan melakukan pembelian dan juga pembisnis itu sudah mulai rugi karena tidak ada yang melakukan pembelian. Karena hal seperti itu kita tuh harus tahu kenaikan harga ongkir itu tidak promo itu resikonya itu besar dan itu bisa merepotkan di kalangan pembisnis e-commerce. Namun solusi pun ada, yaitu kirim aja. Kirim aja itu merupakan aplikasi yang bisa memberikan layanan terbaik dalam menawarkan berbagai jenis pilihan perusahaan jasa ekspedisi pengirim barang dengan opsi yang jauh lebih murah dibanding e-commerce lain. Dan selain harga murah, juga tuh kirim aja bisa memberikan promo yang menguntungkan bagi banyak UKM dan juga UKM pembisnis online dan juga itu pembeli-pembeli yang ingin melakukan pengiriman melalui kirim aja. Jadi kirim aja itu solusi yang terbaik menurut banyak itu. Termasuk saya. Nah, selanjutnya itu kita akan melanjutkan ke pihak-pihak yang terlibat. Dalam masalah ini pihak-pihak terlibat itu ada banyak. Nomor 1 itu kita akan mulai dari pemegang usaha kirim aja. Nah, pemegang usaha kirim aja itu terlibat, itu bisa dengan melakukan advertisement dan pengiriman barang itu melakukan advertisement itu agar banyak orang tuh bisa makin yakin menggunakan kirim aja. Nomor 2 itu ada namanya perusahaan ekspedisi yang kerjasama dengan kirim aja. Jadi perusahaan-perusahaan yang melakukan kerjasama dengan kirim aja itu bisa membantu dengan nama mereka yang terkenal itu bisa mencoba meyakinkan para pembisnis dan pembeli itu melakukan bisnis melalui kirim aja. Dan nomor 3 itu adanya pembisnis atau usaha UKM yang berjualan di platform online. Nah, pembisnis dan platform UKM ini itu sangat berjasa
untuk pihak-pihak yang terlibat. Kenapa? Karena itu mereka tuh bisa, mencoba meyakinkan banyak customer untuk menggunakan kirim aja dan saling ya mereka berdua itu bisa saling menguntungkan karena pengiriman barangnya lebih cepat, terjangkau juga harganya. Nah, kita selanjutnya itu lanjut ke konsumen. Kalau konsumen itu berperan penting itu karena sebagai eee, pemecah masalah karena itu konsumen itu bisa kontribusi baik dalam menyebarkan nama baik kirim aja, agar orang-orang itu bisa tahu kirim aja itu menjadi solusi terbaik untuk memecah masalah topik ini. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke eee, selanjutnya yaitu langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan. Oke, dalam langkah-langkah seperti ini itu ada berbagai macam langkah. Nomor satu, kita harus menetapkan harga patokan di bawah pasaran. Dengan menetapkan harga patokan di bawah pasaran, pembeli itu maka merasa makin yakin dan konsumen dan pembeli bisa makin yakin menggunakan kirim aja karena itu dengan harga lebih murah, pastinya itu banyak orang mulai menggunakan uh, jasa tersebut. Nomor dua itu kolaborasi dengan pihak pembisnis e-commerce lain. Nah, dengan kolaborasi tersebut, pastinya itu kita itu tahu bahwa melakukan kolaborasi itu pastinya itu orang-orang itu mulai mengikuti juga tren penggunaan kirim aja. Nomor tiga itu adalah menyebarluaskan nama lainnya kirim aja dengan promosi besar-besaran dan menggunakan tagline tertentu dengan customer sendiri. Nah, dengan melakukan tagline tertentu itu pastinya itu orang-orang itu bisa tahu, bisa kenal kirim aja. Karena itu kalau dengan melakukan tagline kayak misalnya kirim aja, solusi kirim barang untuk semua, pasti itu orang-orang bisa hafal. Oh, ini kirim aja. Nah, dengan orang-orang hafal, pastinya itu orang-orang itu pasti udah mulai tahu dan secara pikir di otak itu kirim barang pasti harus menggunakan kirim aja dong. Selanjutnya adalah membuka layanan cabang di seluruh Indonesia. Nah, dengan membuka layanan cabang di seluruh Indonesia, maka itu banyak pembisnis e-commerce dan juga konsumen itu udah nggak terlalu khawatir karena itu banyak cabang, banyak layanan cabang ada di Indonesia. Jadi itu mereka itu nggak usah repot-repot kemana-mana untuk menggunakan layanan tersebut. Jika membuka layanan cabang di seluruh Indonesia, maka semuanya menjadi gampang. Dan nomor 5, memberikan harga banyak promo. Memberikan banyak promo. Nah, dengan memberikan banyak promo ini, pastinya itu kita tuh tahu dengan banyak promo itu pastinya itu banyak konsumen itu mulai tergiur dan mulai tertarik memakai e-commerce tersebut dan makin senang menggunakan tersebut karena promonya itu mantap dengan apalagi promonya itu udah didapat di harga yang lebih murah apalagi jasa pelayanan kirim aja itu udah murah jadi makin menggiurkan untuk konsumen. Selanjutnya maaf Selanjutnya kita akan lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya itu dalam berkembang pesatnya masyarakat dalam penggunaan online shop atau dikenal sebagai e-commerce, penelitian ini dibuat untuk mengidentifikasi masalah yang ada di online shop yaitu ongkos kirim. Ongkos kirim atau jasa pengiriman, di mana itu menjadi masalah terbesar karena dengan adanya ongkos kirim yang mahal, itu pasti konsumen itu sudah tidak mau menggunakan atau mulai mikir-mikir menggunakan online shop. Dan itu bisa merugikan banyak bisnis karena tidak bisa dapat customer yang mau beli. Nah, dengan adanya solusi yang tadi saya jelaskan seperti kirim aja, itu bisa mendorong banyak masyarakat untuk melakukan pembelian karena harga murah dan harga terjangkau untuk bisa menarik banyak konsumen untuk membeli dan bisa membuat UKM tersebut itu bisnis online e-commerce bisa berjaya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke penutup. Oke. Terima kasih telah mendengarkan presentasi ini. Mohon maaf jika videonya misalnya agak kepanjangan atau kurang jelas atau sedikit melenceng dari karya ilmiahku itu karena bahasa ada tak ganti-ganti dikit di sini. Jadi itu saja teman-teman dan juga Pak Jeffrey, terima kasih. Semoga nilai presentasi ini bisa membuat saya nilai makin bagus. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.